asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, akan meniup fluid tanda dimulai pertandingan babak pertama, pertandingan terakhir pada puncak antara Indonesia melawan Jepang, Stadion Gelora Bung oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita lihat dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati pada miss belakang pada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Maka dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap tenang. Kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan. terus bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari dan gol! Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Umpan langsung pada ke depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Pas sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya melakukan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlah lebih lama Martin Pas, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar. Pada miss belakang pada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang.
Tim Asia lain gak ada yang begini. Ritsudoan kaget di sini semua berasa jadi superstar. Tim Jepang beberapa hari ini sudah datang ke Indonesia. Tim yang paling kuat di Asia, Timnas Jepang yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu, merasakan super keistimewaan atas perilaku warga tambah 62. Ia merasakan jadi superstar atas perilaku selama di Indonesia. Salah satu pemain Jepang yakni Ritsudoan merasakan jadi superstar selama ia di Indonesia. Saya sangat senang dengan perilaku orang-orang Indonesia yang sangat baik. Saya merasa bahagia. Jika tuduhan selama ini Indonesia tidak aman oleh Bahra itu salah besar, kata Ritsudoan yang diwawancarai oleh pertandingan yang akan digelar 15 November mendatang akan jadi sejarah pertama kali jika Indonesia menang melawan Jepang. Tim asuhan Shin Tae-yong itu juga sudah menyiapkan strategi bagaimana bisa mendapatkan poin yang memuaskan. Salah satu datangnya dari Kevin Disui yang sudah resmi menjadi warta Indonesia. Dirinya sudah menyiapkan mental dan strategi untuk melawan Jepang. Hal ini membuktikan bahwasanya dirinya sudah mencintai dan siap membela merah putih. Memang tim Samurai Biru itu bukanlah lawan yang gampang untuk dikalahkan. Namun tekad dan perjuangan dari anak asuhan Shin Tae-yong benar-benar membuat fans Indonesia tak berhenti berdoa atas kemenangannya nanti. Jutaan fans dari kalangan usia dan dari Sabang sampai Merauke mengharapkan Indonesia bisa lolos masuk di Piala Dunia tahun 2026. Saya harap Indonesia bisa menjadi tim yang masuk Piala Dunia, kata fans Indonesia. Tak hanya dari fans dan pemain yang mengharapkan kemenangan tanggal 15 itu. Salah satunya datang dari Erick Thohir. Ia sudah memperjuangkan naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, Jepang diam-diam sudah pegang informasi penting soal timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ternyata ini sebabnya. Menjelang pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dengan penuh kewaspadaan. Tidak hanya membawa strategi khusus, Jepang ternyata sudah memiliki informasi mendalam mengenai para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akan turun berlaga. Satu di antara pemain Jepang, Yukinari Sugawara, mengungkapkan bahwa dirinya cukup mengenal beberapa pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November. Dan kemudian menghadapi Arab Saudi pada 19 November tahun 2024 di Stadion GBK. Skuad Garuda telah memanggil sejumlah pemain terbaiknya. Banyak di antaranya adalah pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Sugawara yang merupakan pemain timnas Jepang berposisi bek kanan, mengaku sudah mengenal beberapa pemain naturalisasi Indonesia karena pengalamannya yang luas bermain di sepak bola Belanda. Saya mengenal hampir semua pemain naturalisasi, dan saya pernah bermain melawan banyak di antara mereka, ujar Sugawara dalam sebuah wawancara dengan media Jepang Gekisaka. Sugawara, yang pernah bermain selama 4 musim di AZ Alkmaar, klub asal Belanda, memiliki rekam jejak bertemu sejumlah pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia. Sugawara juga mengaku bahwa ia beberapa kali menyaksikan pertandingan timnas Indonesia dan mendapati wajah-wajah yang tak asing. Saya tidak cuma sekali menyaksikan laga-laga timnas Indonesia, dan saya pikir ada banyak wajah familiar, ungkapnya lebih lanjut. Bagi Sugawara, pemahaman ini tentu menjadi nilai tambah bagi Jepang dalam mempersiapkan strategi melawan Indonesia, terutama dalam menghadapi para pemain naturalisasi yang memang diperhitungkan di lapangan. Salah satu alasan dibalik keyakinan Sugawara adalah karena kualitas yang dimiliki oleh para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saya tahu bahwa mereka punya para pemain hebat. Jadi saya tidak sabar untuk menghadapi mereka, tambah Sugawara. Sebagai bek kanan, Sugawara telah mengumpulkan 13 KP. Namun, sejak melawan Myanmar pada Juni tahun 2024, Sugawara belum pernah lagi tampil di ajang internasional untuk Jepang meski selalu dipanggil pada 4 laga terdahulu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pemain yang kini dipanggil